Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Kecelakaan tragis merenggut suami dan putra Raras, meninggalkan janda muda itu dalam jurang kesedihan. Namun, di balik duka yang mendalam itu, sesosok makhluk gaib dengan nafsu birahi yang terpendam, genderuwo, telah mengincarnya. Obsesinya pada Raras semakin membara saat perempuan itu memutuskan mendaki gunung mencari kedamaian yang tak kunjung datang. Di sanalah genderuwo mengambil wujud pria rupawan bernama Arga, muncul sebagai penyelamat memulai jerat asmara yang membutakan. Cinta palsu itu perlahan menguasai Raras, sementara keluarga dan tetangga hanya bisa melihat kegilaan yang tak terjelaskan. Teror menghantui siapa saja yang mencoba mendekati Raras, bau busuk menyelimuti tubuhnya, hingga puncaknya genderuwo itu merasuki dan mengklaim Raras seutuhnya, menyeretnya ke dalam kegelapan abadi. Raras memacu mobilnya, membelah jalanan sepi menuju lereng Gunung Salak. Udara pegunungan yang sejuk sedikit mengusir sesak di dadanya. Namun, di tengah perjalanannya, tiba-tiba sebuah ban mobilnya kempes. Ia mematikan mesin, keluar dengan hati-hati. Saat ia mencoba melihat kondisi bannya, tiba-tiba seekor anjing liar muncul dari semak-semak, menyalak garang seolah siap menerkam. Jantung Raras berdegup kencang. Ia panik, mencoba mundur, namun terperosok ke dalam parit dangkal. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba sesosok pria tegap muncul entah dari mana. Wajahnya rupawan, sorot matanya menenangkan. "Pak, tolong saya!" teriak Raras. Pria itu, Arga namanya, dengan sigap menghalau anjing liar itu dan mengulurkan tangan. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Raras mengangguk lemah, terbantu untuk bangkit. Arga kemudian membantu mengganti ban mobil Raras. Obrolan singkat terjadi, dan Arga menawarkan diri menemani Raras mendaki sebagian jalur gunung yang rencananya akan ia jelajahi. Di tengah hijaunya hutan pinus, diiringi kicauan burung yang merdu, Arga bercerita banyak hal, menenangkan hati Raras yang gundah. Ia tahu bagaimana membuat Raras tersenyum lagi. Tiba-tiba, Arga menunjuk ke arah pemandangan lembah yang menakjubkan. "Lihat Bu Raras, dunia ini indah bukan?" ucapnya. Raras merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sejak kepergian keluarganya. Kenyamanan itu perlahan melunturkan beku di hatinya. Mereka duduk berdua, berbagi bekal, dan tawa Raras mulai kembali terdengar. Kedekatan mereka begitu cepat, begitu intens, hingga sentuhan tangan Arga tiba-tiba terasa begitu mesra, seolah mengukir janji di antara mereka. Sepulang dari gunung, Arga benar-benar memenuhi janji untuk terus hadir dalam hidup Raras. Setiap hari, ada saja kejutan yang diberikannya. Tiba-tiba, bunga mawar merah jambu tergeletak di depan pintu rumah Raras. Lalu, tiba-tiba sebuah kotak perhiasan mewah terkirim. Uang tunai yang jumlahnya tak sedikit pun tiba-tiba ditransfer ke rekening Raras. Perhatian Arga sungguh luar biasa, seolah ia bisa membaca semua keinginan Raras. Raras kembali ceria, tawa renyahnya sering terdengar menggema di rumah yang dulu sunyi. Namun ada satu hal yang aneh. Setiap kali Raras bercerita tentang Arga kepada Bu Lastri, tetangganya, atau kepada adik perempuannya, Tia, mereka hanya menatapnya bingung. "Siapa Arga, Mbak Raras? Ibu bicara dengan siapa?" tanya Tia suatu kali saat melihat Raras tertawa sendiri di teras rumah. Tia dan Bu Lastri sering memergoki Raras berbicara sendiri, tertawa, atau bahkan berargumen dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mulai berbisik-bisik, khawatir dengan kondisi kejiwaan Raras yang tiba-tiba berubah drastis setelah pulang dari gunung. Raras bersikeras Arga itu nyata. Ia ada di sampingnya, selalu menemaninya. Tapi hanya Raras yang bisa melihat sosok rupawan itu. Keluarga Raras, terutama Tia dan Pak Budiman, paman Raras,
semakin khawatir. Mereka mencoba mencarikan Raras pendamping hidup baru. Suatu sore, tiba-tiba Pak Budiman mengenalkan Raras kepada Pak Budi, seorang duda baik-baik dari kampung sebelah. Raras menolak dengan sopan, namun Arga yang tak terlihat itu tiba-tiba berbisik di telinganya. "Jangan terima dia, sayang. Kamu hanya milikku." Malam harinya, Pak Budi tiba-tiba sakit perut hebat. Muntah-muntah tanpa henti hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian aneh serupa terus berulang. Setiap pria yang mencoba mendekati Raras tiba-tiba diteror. Ada yang tiba-tiba dihantui bayangan hitam di rumahnya, ada yang tiba-tiba mengalami kecelakaan ringan saat berkendara. Semua kejadian itu selalu berujung pada kegagalan pendekatan mereka terhadap Raras. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba Raras mulai mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, seolah ada bangkai di sekitarnya. Bau itu membuat orang-orang enggan mendekatinya. Tia mencoba berbicara. "Mbak, bau badan Mbak kok aneh?" Tapi Raras hanya menatapnya datar. "Tidak kok, aku tidak mencium bau apa-apa." Meski dengan segala keanehan dan teror yang terjadi, Raras tetap yakin Arga adalah cinta sejatinya, penyelamat hidupnya, satu-satunya yang mengerti dirinya. Puncak kekhawatiran keluarga Raras tiba ketika Bu Lastri, tetangganya, tiba-tiba mendatangi Tia dan Pak Budiman dengan wajah pucat pasi. "Mbak Tia, Pak Budiman, saya rasa Bu Raras perlu dibawa ke Ustadz. Ada yang tidak beres," bisiknya. Keluarga akhirnya sepakat. Mereka berencana membawa Raras ke Ustadz Syarif, seorang pemuka agama yang terkenal memiliki ilmu tinggi di desa sebelah. Raras menolak keras. "Tidak mau, aku tidak gila. Aku baik-baik saja," teriaknya. Namun keluarga sudah tak punya pilihan lain. Mereka terpaksa membujuk Raras dengan segala cara, hingga akhirnya Raras pasrah, dipaksa ikut. Di rumah Ustadz Syarif, suasana terasa begitu hening, penuh ketegangan. Ustadz Syarif mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Awalnya Raras diam, namun tiba-tiba tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia mulai melonjak-lonjak di atas sajadah, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang merasukinya. Mata Raras melotot, pupilnya membesar. Kemudian ia mulai kejang-kejang, mengeluarkan suara rintihan tertahan. "Lepaskan dia, dia milikku." Tiba-tiba, suara berat, serak dan menggelegar keluar dari mulut Raras, membuat semua orang terlonjak kaget. Itu bukan suara Raras. Genderuwo telah merasuki tubuhnya, berbicara melalui bibir Raras dengan nada penuh ancaman. Wajah Raras memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Suasana mencekam meliputi ruangan kecil itu. "Dia milikku, tidak akan kubiarkan siapapun menyentuhnya." Suara berat itu kembali menggelegar dari mulut Raras, yang kini sudah sepenuhnya dikuasai. "Raras adalah cintaku, dia akan bersamaku selamanya." Genderuwo itu tertawa jahat. Bau busuk yang tadi samar-samar, kini tiba-tiba menjadi sangat menyengat, memenuhi seluruh ruangan. Lampu-lampu tiba-tiba berkedip, beberapa bahkan pecah. Gambar-gambar di dinding tiba-tiba jatuh, membuat suara gaduh. Ruangan bergetar hebat, seolah ada gempa bumi. Tia dan Bu Lastri beserta Pak Budiman menangis ketakutan, berpegangan erat satu sama lain. Ustadz Syarif tidak gentar. Ia semakin menguatkan bacaan ayat-ayat sucinya. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Pertarungan spiritual itu berlangsung sengit. Genderuwo di dalam tubuh Raras meronta-ronta, berteriak kesakitan setiap kali ayat-ayat Allah dibacakan. "Panas, panas!" teriaknya. Ustadz Syarif terus berjuang, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Wajahnya berkeringat, namun ia tak sedikit pun mundur. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan hanya untuk Raras, tetapi untuk melepaskan jeratan gaib yang telah begitu dalam mengikat perempuan malang itu. Perjuangan Ustadz Syarif begitu gigih, namun kekuatan genderuwo itu ternyata tak mampu dihalau. Ia terlalu kuat, terlalu lama bersemayam di dalam jiwa Raras. Pada akhirnya, Raras tidak berhasil diselamatkan sepenuhnya. Ia memang tidak lagi kejang-kejang atau berteriak dengan suara genderuwo, namun jiwanya sudah terlanjur terjerat. Ia kembali ke rumah, namun kini benar-benar terasing dari manusia.
Bau busuk di tubuhnya tak pernah hilang, malah semakin kuat. Raras hidup dalam dunianya sendiri, sesekali terlihat tertawa, sesekali terlihat berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ia sering terlihat duduk sendirian di teras, tersenyum ke arah kekosongan, seolah-olah Arga, sang genderuwo, masih setia menemaninya. Keluarga dan tetangga akhirnya menyerah, tak ada lagi yang berani mendekatinya. Raras, perempuan malang itu, kini benar-benar sendirian, terperangkap dalam cinta gaib yang buta hingga akhir hayatnya. Kisah pilu ini menjadi pelajaran pahit tentang hati yang terlalu rapuh yang akhirnya terperosok dalam jerat makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.